Di dalam surat Al-Quran ini, ada satu surat yang tidak hanya berisi ayat, tetapi juga nasihat seorang ayah kepada anaknya. Seorang ayah biasa menasihati anaknya dengan lembut, tapi siapa sangka kata-katanya diabadikan Allah selamanya. Dan hal ini menjawab mengapa surat Al-Luqman sangat penting untuk diketahui. Surat Al-Luqman. Pernahkah kita membayangkan bahwa di dalam kitab suci yang mulia terdapat satu nama yang diabadikan bukan karena mahkota raja, bukan karena kekuatan panglima perang, bahkan bukan karena status kenabian. Nama itu adalah Luqman, seorang pria yang menurut banyak riwayat sejarah memiliki kulit yang gelap, berambut ikal, dan hidung yang pesek. Secara lahiriah, Luqman adalah sosok yang seringkali dipandang sebelah mata oleh dunia pada zamannya. Luqman berasal dari negeri Nubia, sebuah wilayah di selatan Mesir yang pada masa itu lekat dengan kehidupan yang keras. Sejarah mencatat bahwa Luqman menghabiskan sebagian besar hidupnya sebagai seorang hamba sahaya. Luqman berpindah dari satu majikan ke majikan lainnya, melakukan pekerjaan-pekerjaan kasar seperti mengembala ternak atau menjadi tukang kayu. Namun di balik raga yang tampak lelah oleh kerja keras itu, tersimpan sebuah rahasia besar yang Allah titipkan di dalam dadanya. Rahasia itu adalah Al-Hikmah. Mari kita renungkan sejenak apa yang tertulis dalam surat Luqman ayat 12. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan sungguh telah kami berikan hikmah kepada Luqman, yaitu bersyukurlah kepada Allah." Kalimat ini menjadi bukti otentik bahwa kemuliaan seorang hamba tidak terletak pada garis keturunan atau warna kulit, melainkan pada apa yang bersemayam di dalam hatinya. Hikmah yang dimiliki Luqman bukanlah sekedar kecerdasan logika atau kepintaran berbicara. Hikmah adalah kemampuan untuk meletakkan sesuatu pada tempatnya. Hikmah adalah ketajaman mata batin dalam melihat kebenaran di tengah kekacauan dunia. Luqman adalah pria yang lebih banyak diam daripada bicara. Luqman lebih banyak berpikir daripada mengeluh. Setiap kata yang keluar dari lisan Luqman bagaikan butiran mutiara yang menyejukkan jiwa bagi siapa saja yang mendengarnya. Suatu hari, saat Luqman sedang duduk di tengah kerumunan orang, seseorang yang mengenal masa lalu Luqman bertanya dengan nada meremehkan, "Bukankah engkau adalah budak hitam yang dahulu mengembala kambing di hutan ini?" Tanya orang tersebut. Luqman menjawab dengan tenang dan penuh wibawa, "Benar, akulah orangnya." Orang itu kembali bertanya dengan heran, "Lalu apa yang membuatmu menjadi begitu dihormati seperti sekarang?" Jawaban Luqman mencerminkan seluruh isi hatinya. Luqman berkata bahwa semua ini didapat karena Luqman selalu berkata jujur, menunaikan amanah, dan yang paling penting, Luqman meninggalkan hal-hal yang tidak berguna bagi dirinya. Disinilah letak awal dari perjalanan panjang kebijaksanaan Luqman. Luqman menyadari bahwa hidup ini terlalu singkat untuk dihabiskan dalam kesia-siaan. Kehidupan Luqman adalah sebuah tamparan bagi kesombongan manusia. Di zaman itu, orang-orang membanggakan harta dan kabilah. Namun Luqman muncul dengan kesederhanaan yang luar biasa. Luqman membuktikan bahwa meski kaki Luqman mungkin kotor oleh debu jalanan dan tangan Luqman kasar karena memegang gergaji kayu, namun pikiran Luqman melangit menyentuh derajat para kekasih Allah. Kebijaksanaan bukanlah sesuatu yang tumbuh dalam ruang hampa. Kebijaksanaan diuji melalui kejadian sehari-hari, melalui keringat, dan melalui interaksi manusia yang terkadang penuh dengan prasangka. Setelah Luqman dikenal sebagai pribadi yang tenang dan penuh pertimbangan, kini saatnya dunia melihat bagaimana hikmah yang dimiliki Luqman bekerja di tengah tekanan kenyataan. Pada masa itu, Luqman masih bekerja di bawah perintah seorang majikan. Meskipun Luqman adalah seorang pekerja, martabat yang dimiliki Luqman terpancar dari setiap gerak-geriknya. Suatu hari, sang majikan ingin menguji sejauh mana kebenaran kabar tentang kecerdasan Luqman. Sang majikan memanggil Luqman dan memberikan sepirasat tugas yang tampak sederhana namun memiliki makna yang sangat mendalam. "Wahai Luqman," kata sang majikan, "sembelihlah seekor kambing untukku, lalu bawakan kepadaku 2 bagian daging yang paling baik dari tubuh kambing itu." Tanpa banyak bertanya, Luqman segera melaksanakan perintah tersebut. Luqman menyembelih kambing dengan penuh adab,
Lalu Lukman kembali menghadap sang majikan sambil membawa 2 organ kecil di tangannya, sepotong hati dan sebuah lidah. Sang majikan mengamati pemberian Lukman tersebut, namun sang majikan tidak memberikan komentar apapun. Beberapa hari kemudian, sang majikan kembali memanggil Lukman untuk sebuah ujian kedua. "Wahai Lukman," perintah sang majikan lagi, "sembelihlah seekor kambing lagi, namun kali ini bawakan kepadaku 2 bagian daging yang paling buruk dari tubuh kambing itu." Sekali lagi, Lukman menjalankan tugasnya dengan tenang. Namun betapa terkejutnya sang majikan saat melihat apa yang dibawa oleh Lukman. Di hadapan sang majikan, Lukman kembali meletakkan 2 organ yang sama persis dengan sebelumnya, sepotong hati dan sebuah lidah. Sang majikan mengerutkan dahi karena merasa bingung dengan pilihan Lukman. "Wahai Lukman," tanya sang majikan dengan penuh rasa ingin tahu, "aku memintamu bagian yang terbaik, engkau memberiku hati dan lidah. Lalu aku memintamu bagian yang terburuk, engkau pun memberiku hati dan lidah yang sama. Mengapa demikian?" Disinilah Lukman menunjukkan mutiara hikmah yang Allah titipkan di dalam jiwanya. Lukman menjawab dengan suara yang lembut namun tegas. Lukman menjelaskan bahwa tidak ada sesuatu pun yang lebih baik daripada hati dan lidah jika keduanya itu baik. Dan sebaliknya, tidak ada sesuatu pun yang lebih buruk daripada hati dan lidah jika keduanya itu buruk. Jawaban Lukman ini mengandung kebenaran hakiki yang melampaui zaman. Melalui kejadian ini, Lukman mengajarkan bahwa pusat kemuliaan manusia bukan pada otot atau rupa, melainkan bagaimana hati dan lidah difungsikan. Hati adalah raja dan lidah adalah penerjemahnya. Jika hati Lukman bersih, maka lidah Lukman akan mengeluarkan kata-kata yang menyembuhkan. Namun jika hati Lukman kotor, maka lidah Lukman akan menjadi pedang yang menyakiti sesama. Kejadian ini mulai menyebar luas di kalangan masyarakat. Nama Lukman tidak lagi dipandang sekadar tukang kayu atau penggembala kambing biasa. Orang-orang mulai menyadari bahwa di hadapan mereka berdiri seorang guru kehidupan. Lukman telah membuktikan bahwa integritas seorang mukmin diuji bukan saat dia berada di atas mimbar, melainkan saat dia sedang memegang alat kerja dan melayani sesama manusia. Ujian demi ujian yang dilewati Lukman dengan penuh kesabaran ini akhirnya menarik perhatian yang jauh lebih besar. Kebijaksanaan Lukman bukan lagi menjadi rahasia kecil di sudut desa, melainkan sebuah kabar yang sampai ke telinga para penguasa dan bahkan menjadi perbincangan di alam malakut. Namun, ujian yang lebih besar telah menanti Lukman, sebuah tawaran yang akan menentukan jalan hidup Lukman selamanya. Ketenaran Lukman sebagai pemilik kebijakan yang jernih akhirnya melampaui batas-batas pasar dan tempat kerja. Kebenaran yang selalu diucapkan Lukman mulai terdengar begitu indah, hingga sebuah peristiwa besar terjadi dalam hidup Lukman. Peristiwa ini berkaitan dengan sebuah pilihan yang sangat berat, sebuah tawaran yang akan mengubah seluruh garis takdir Lukman di hadapan Allah dan manusia. Dalam beberapa riwayat sejarah Islam, salah satunya disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir, dikisahkan bahwa suatu ketika saat Lukman sedang beristirahat di tengah hari, malaikat datang membawa pesan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lukman ditawarkan sebuah kedudukan yang sangat tinggi di mata dunia dan akhirat. Allah menawarkan kepada Lukman untuk menjadi seorang nabi, seorang penyambung wahyu yang memiliki otoritas penuh memimpin kaumnya. Pilihan itu berada tepat di hadapan Lukman. Menjadi seorang nabi adalah kemuliaan yang tidak tertandingi oleh jabatan apapun di muka bumi. Namun, Allah yang maha bijaksana juga memberikan pilihan kedua kepada Lukman. Pilihan itu adalah menjadi seorang ahli hikmah, seorang hamba yang soleh yang diberi pemahaman mendalam tentang rahasia kehidupan tanpa beban risalah kenabian. Lukman tidak terburu-buru dalam menjawab. Lukman merenung dengan sangat dalam. Lukman memikirkan tanggung jawab besar yang dipikul oleh seorang nabi. Lukman memandang bahwa kenabian adalah amanah yang sangat berat, di mana setiap langkah dan keputusan akan dipertanggungjawabkan secara langsung jika terjadi kekeliruan di hadapan umat. Dengan penuh ketawaduan atau kerendahan hati, Lukman akhirnya memilih untuk menjadi seorang ahli hikmah. Lukman berkata dalam hatinya bahwa jika Allah memberikan pilihan, maka Lukman memilih untuk menjadi hamba yang diberi hikmah saja. Namun, Lukman juga menambahkan satu kalimat yang sangat indah. Lukman berserah diri bahwa jika Allah langsung memerintahkan tanpa memberi pilihan, maka Lukman akan patuh dan taat sepenuhnya. Pilihan Lukman ini didasari oleh rasa takut yang luar biasa kepada Allah.
Luqman merasa lebih tenang menjadi seorang hamba yang bisa memberikan manfaat melalui nasihat-nasihat bijaknya daripada memikul beban kepemimpinan umat yang begitu besar. Keputusan Luqman ini sangat disenangi oleh para malaikat, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala pun ridho atas kejujuran hati Luqman. Karena kerendah hatian itulah, Allah justru mengangkat derajat Luqman ke tingkat yang sangat istimewa. Meskipun Luqman bukan seorang nabi, namun setiap kata yang keluar dari lisan Luqman menjadi pedoman yang setara dengan pelajaran para nabi. Allah menganugerahi Luqman kemampuan untuk memahami hal-hal tersembunyi yang tidak bisa dilihat oleh mata manusia biasa. Peristiwa ini memberikan pelajaran berharga bagi kita semua. Luqman mengajarkan bahwa kemuliaan tidak selalu harus didapatkan melalui jabatan yang tinggi. Luqman menunjukkan bahwa mengenal batas kemampuan diri dan tetap rendah hati adalah bagian dari hikmah itu sendiri. Allah tidak pernah menyia-nyiakan hamba yang merasa kecil di hadapannya. Sejak saat itu, Luqman menjalani hari-harinya sebagai rujukan bagi orang-orang yang kehilangan arah. Luqman tidak lagi sekadar tukang kayu yang bekerja dengan tangan, tetapi Luqman telah menjadi arsitek jiwa bagi mereka yang haus akan kebenaran. Pilihan Luqman untuk tetap menjadi manusia biasa justru membuat nama Luqman menjadi luar biasa, hingga akhirnya Allah memutuskan untuk mengabadikan nama Luqman dalam wahyu yang abadi. Mengapa dari sekian banyak orang bijak di dunia, nama Luqman yang dipilih oleh Allah untuk diabadikan di dalam Al-Quran? Jawaban atas pertanyaan ini membawa kita pada sebuah perjalanan waktu menuju kota Mekah, ribuan tahun setelah Luqman tiada. Saat itu, Nabi Muhammad SAW sedang berjuang menyampaikan risalah di tengah penentangan kaum Quraisy yang keras hati. Pada masa yang penuh tekanan tersebut, turunlah wahyu yang membawa nama Luqman. Surat Luqman diturunkan sebagai bagian dari surat Makkiyah yang tujuannya adalah untuk memperkuat fondasi keimanan dan memberikan pelajaran tentang hakikat kebijaksanaan. Allah ingin menunjukkan kepada penduduk Mekah dan kepada seluruh umat manusia bahwa hikmah yang sejati selalu berujung pada satu titik, yaitu pengabdian kepada Sang Pencipta. Pengabdian nama Luqman dalam kitab suci adalah sebuah bentuk penghormatan langit yang tiada taranya. Bayangkan, seorang pria yang dulunya adalah hamba sahaya yang tidak memiliki kedudukan sosial di mata manusia, kini namanya disebut dan dibaca oleh jutaan lisan manusia di setiap sholat mereka. Allah mengangkat derajat Luqman karena Luqman adalah sosok yang mampu menyelaraskan antara ilmu, ucapan, dan perbuatan. Luqman diabadikan bukan karena Luqman menciptakan penemuan besar, melainkan karena Luqman berhasil membangun karakter yang kokoh di dalam keluarganya. Melalui lisan Luqman, Allah memberikan contoh nyata tentang bagaimana seharusnya seorang ayah berbicara kepada anaknya. Allah ingin kita melihat bahwa pendidikan karakter dan akhlak adalah warisan yang jauh lebih berharga daripada tumpukan emas atau tanah kekuasaan. Nasihat-nasihat Luqman yang tertuang dalam Al-Quran menjadi jembatan antara nilai-nilai ketuhanan dengan perilaku manusia sehari-hari. Dalam surat ini, Allah seolah-olah ingin berfirman bahwa jika manusia ingin memiliki hikmah atau kebijaksanaan seperti Luqman, maka manusia harus memulai perjalanannya dengan satu hal yang paling mendasar, yaitu rasa syukur. Luqman adalah bukti bahwa Allah tidak melihat rupa atau warna kulit seseorang. Di tengah masyarakat Arab saat itu yang sangat membanggakan nasab atau garis keturunan, kisah Luqman hadir sebagai pengingat yang sangat kuat, bahwa kemuliaan sejati adalah milik siapa saja yang memiliki hati yang bersih dan pikiran yang jernih dalam memahami tanda-tanda kebesaran Allah. Setiap ayat dalam surat Luqman mengandung getaran jiwa yang luar biasa. Allah sengaja menyusun kalimat-kalimat nasihat Luqman agar mudah dicerna, namun memiliki kedalaman makna yang tidak terbatas. Luqman mengajarkan bahwa kebijaksanaan bukan untuk disombongkan, melainkan untuk diamalkan dan dibagikan kepada generasi setelahnya agar cahaya kebenaran tidak pernah padam. Kini, nama Luqman telah menjadi simbol pendidikan Islam yang abadi. Sebelum Luqman mulai berbicara tentang ibadah dan akhlak, Luqman terlebih dahulu membangun hubungan yang penuh kasih sayang dengan putranya. Kedekatan inilah yang membuat setiap kata yang keluar dari lisan Luqman mampu menembus relung hati putranya dan tetap relevan bagi kita yang hidup di zaman modern ini. Inilah awal dari rangkaian nasihat agung yang akan kita telusuri satu persatu. Luqman kini bersiap untuk memberikan pelajaran pertama dan yang paling utama dalam hidup manusia. Sebuah pelajaran yang menjadi penentu keselamatan di dunia dan di akhirat. Sebuah larangan yang akan menjadi pondasi bagi seluruh bangunan iman dalam jiwa sang putra. Di bawah naungan langit yang tenang,
mulailah sebuah percakapan yang paling bersejarah antara seorang ayah dan buah hatinya. Luqman tidak memanggil putranya dengan nada memerintah atau suara yang keras. Luqman memanggil putranya dengan panggilan Ya Bunayya, sebuah ungkapan kasih sayang yang sangat dalam, yang berarti, wahai anakku tersayang. Panggilan ini menjadi kunci pembuka agar nasihat Luqman masuk ke dalam lubuk hati sang anak tanpa hambatan. Nasihat pertama yang diberikan Luqman bukanlah tentang bagaimana cara mencari kekayaan, bukan pula tentang bagaimana cara menjadi orang terpandang. Luqman memulai pendidikannya dengan sesuatu yang paling mendasar dan paling agung, tauhid. Sebagaimana yang diabadikan dalam surat Luqman ayat 13, Luqman berkata dengan penuh kesungguhan, "Wahai anakku, janganlah engkau mempersekutukan Allah." Luqman menyadari sepenuhnya bahwa segala kebaikan yang akan dilakukan putranya di masa depan tidak akan memiliki arti jika pondasi imannya rapuh. Luqman ingin menanamkan di dalam jiwa putranya bahwa Allah adalah satu-satunya sumber kekuatan, satu-satunya tempat bergantung, dan satu-satunya yang berhak disembah. Luqman ingin putranya menjadi manusia yang logis dan memiliki nurani yang sehat. Dalam momen pendidikan ini, Luqman sedang meletakkan akar yang sangat kuat. Luqman tahu bahwa dunia akan menawarkan banyak tuhan-tuhan kecil lainnya di masa depan. Jabatan, harta, pujian manusia, atau hawa nafsu bisa saja menjadi sesuatu yang disembah jika iman tidak dijaga. Oleh karena itu, Luqman ingin memastikan bahwa di dalam hati putranya hanya ada satu nama yang bertahta, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dialog antara Luqman dan putranya ini mengajarkan kepada kita semua tentang prioritas dalam mendidik anak. Luqman memberikan teladan bahwa sebelum mengajarkan tata krama atau ilmu pengetahuan dunia, seorang orang tua memiliki kewajiban untuk memperkenalkan siapa pencipta alam semesta ini. Luqman membangun hubungan emosional yang kuat agar pesan tauhid ini tidak dianggap sebagai beban, melainkan sebagai bentuk perlindungan bagi sang anak. Cahaya tauhid yang ditanamkan Luqman ini akan menjadi pelita bagi sang putra saat menghadapi kegelapan dunia. Luqman percaya bahwa jika urusan dengan Allah sudah benar, maka urusan dengan sesama manusia akan menjadi jauh lebih mudah. Inilah titik awal keberangkatan seorang hamba menuju kesalihan yang sejati. Setelah menanamkan rasa cinta dan takut hanya kepada Allah, Luqman tidak lantas berhenti. Luqman tahu bahwa setelah seorang hamba mengenal Tuhannya, maka langkah berikutnya adalah memahami bagaimana cara berinteraksi dengan manusia yang paling berjasa dalam hidupnya. Dari puncak tauhid, Luqman kini membawa putranya untuk melihat wajah-wajah penuh kasih yang ada di rumah mereka sendiri. Setelah menanamkan pondasi ketuhanan yang kokoh di dalam jiwa putranya, Luqman kini mengalihkan perhatian pada hubungan kemanusiaan yang paling mulia. Luqman mengajarkan bahwa keimanan kepada Allah harus dibuktikan melalui bakti kepada orang tua. Dalam surat Luqman ayat 14, Allah sendiri menyambung nasihat Luqman dengan perintah untuk berbuat baik kepada bapa dan ibu. Luqman ingin putranya memahami betapa berat pengorbanan yang telah dilalui oleh seorang ibu. Luqman menggambarkan kondisi seorang ibu yang mengandung dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah. Luqman ingin putranya membayangkan rasa sakit, lelah, dan taruhan nyawa yang dialami ibu demi menghadirkan putranya ke dunia ini. Tak berhenti di situ, Luqman juga mengingatkan tentang masa menyapih yang memakan waktu 2 tahun, sebuah masa di mana perhatian ibu tercurah sepenuhnya tanpa sisa. Nasihat Luqman ini mengandung sebuah perintah besar, yaitu perintah untuk bersyukur. Bersyukur kepada Allah sebagai Sang Pencipta, dan bersyukur kepada kedua orang tua sebagai perantara kehadiran kita di bumi. Luqman mengajarkan bahwa seorang anak tidak akan pernah bisa membalas jasa orang tuanya secara tuntas. Namun anak tersebut bisa membalasnya dengan penghormatan dan kasih sayang yang tulus. Namun, Luqman adalah seorang guru yang sangat adil dan memiliki prinsip yang teguh. Dalam surat Luqman ayat 15, Luqman memberikan batasan yang sangat jelas mengenai ketaatan kepada manusia. Luqman menegaskan bahwa jika kedua orang tua memaksa untuk mempersekutukan Allah dengan sesuatu yang tidak ada ilmunya, maka sang anak dilarang untuk menaati perintah tersebut. Ini adalah sisi hikmah Luqman yang luar biasa.
Luqman mengajarkan bahwa cinta kepada orang tua tidak boleh mengalahkan cinta kepada Allah. Ketaatan kepada makhluk ada batasnya, yaitu selama tidak melanggar aturan Sang Khalik. Meski demikian, Luqman memberikan pesan yang sangat lembut namun bermakna dalam. Luqman berkata bahwa meskipun sang anak menolak perintah orang tua yang menjurus pada kesyirikan, sang anak tetap harus mempergauli kedua orang tua di dunia dengan cara yang baik. Luqman mendidik putranya untuk tetap santun, tetap memberi nafkah jika mereka butuh, dan tetap menunjukkan wajah yang ceria di hadapan orang tua, meskipun ada perbedaan keyakinan yang tajam. Luqman ingin putranya menjadi pribadi yang memenangkan hati manusia dengan akhlak, bukan dengan perdebatan yang kasar. Luqman mengajarkan bahwa hidayah adalah urusan Allah, namun memperlakukan orang tua dengan mulia adalah tugas wajib seorang anak. Prinsip ini sangat penting bagi kita semua. Luqman memberikan panduan bagaimana menyeimbangkan antara keteguhan iman dan kelembutan sikap. Luqman ingin putranya mengerti bahwa berbakti kepada orang tua adalah ibadah yang mendekatkan diri kepada Allah, selama bakti tersebut berada di jalan kebenaran. Luqman menekankan bahwa pada akhirnya, semua manusia akan kembali kepada Allah untuk mempertanggungjawabkan setiap perbuatannya. Melalui nasihat ini, Luqman telah membangun jembatan emosional yang sehat dalam keluarga. Putranya kini mengerti bahwa agama Islam bukan hanya tentang ritual sujud, tetapi juga tentang bagaimana memuliakan sosok yang telah membesarkannya dengan penuh cinta. Setelah memahami hak orang tua, Luqman akan membawa putranya pada sebuah kesadaran yang lebih tinggi lagi, yaitu kesadaran bahwa tidak ada satupun rahasia yang bisa disembunyikan dari penglihatan Allah. Setelah mengajarkan tentang tauhid dan bakti kepada orang tua, Luqman kini mengajak putranya untuk merenungi sebuah hakikat yang akan menjaga perilaku sang anak saat berada jauh dari pandangan manusia. Luqman ingin menanamkan rasa murakabah, yaitu kesadaran penuh bahwa Allah senantiasa mengawasi setiap gerak-gerik hambanya, bahkan hingga kelintasan pikiran yang paling tersembunyi. Luqman kembali memanggil putranya dengan nada yang sangat lembut namun penuh penekanan. Sebagaimana yang diabadikan dalam surat Luqman ayat 16, Luqman berkata, "Wahai anakku, sungguh, jika ada sesuatu perbuatan seberat biji sawi dan berada dalam batu atau di langit atau di dalam bumi, niscaya Allah akan memberinya balasan." Perumpamaan yang digunakan Luqman ini sangatlah dahsyat. Luqman memilih biji sawi karena biji sawi adalah simbol dari sesuatu yang sangat kecil, ringan, dan seringkali dianggap tidak berarti oleh mata manusia. Luqman ingin putranya memahami bahwa di hadapan Allah tidak ada istilah dosa kecil yang bisa diabaikan atau kebaikan kecil yang akan dilupakan. Luqman menjelaskan lebih lanjut bahwa meskipun sesuatu yang kecil itu tersembunyi di dalam celah batu yang gelap dan keras atau berada di ketinggian langit yang tak terjangkau, bahkan jika terkubur jauh di dalam perut bumi yang paling dalam, Allah tetap mampu menghadirkannya. Luqman menegaskan bahwa bagi Allah tidak ada ruang yang tertutup dan tidak ada rahasia yang tidak tersingkap. Nasihat Luqman ini bertujuan untuk membentuk kejujuran batin dalam diri sang anak. Luqman ingin putranya menjadi pribadi yang tetap solih saat sendirian, sama solihnya ketika berada di depan orang banyak. Luqman mengajarkan bahwa integritas seorang manusia diuji saat tidak ada satupun orang yang melihat, karena pada saat itulah sang anak hanya berhadapan dengan pengawasan Allah yang maha halus lagi maha mengetahui. Bayangkan betapa tenangnya hati seorang anak yang tumbuh dengan keyakinan ini. Luqman membekali putranya dengan sebuah kompas batin. Jika suatu saat sang anak tergoda untuk berbuat curang, sang anak akan teringat kata-kata Luqman tentang biji sawi. Jika suatu saat sang anak merasa sedih karena kebaikannya tidak dihargai oleh manusia, sang anak akan terhibur karena tahu bahwa Allah telah mencatat kebaikan itu meski sekecil debu. Luqman menutup bagian nasihat ini dengan menyebutkan sifat Allah. Sesungguhnya Allah maha halus lagi maha mengetahui. Kata maha halus yang diucapkan Luqman menunjukkan bahwa ilmu Allah sanggup menembus hal-hal yang paling lembut dan samar, sementara maha mengetahui menegaskan bahwa tidak ada satupun detail kehidupan yang luput dari catatannya.
Pendidikan Luqman ini melampaui sekedar aturan hukum formal. Luqman sedang membangun kesadaran ketuhanan yang membuat sang anak merasa selalu ditemani oleh Sang Pencipta. Inilah yang membuat seseorang mampu menjaga tangannya, menjaga lisannya, dan menjaga hatinya dari hal-hal yang dimurkai Allah. Kesadaran akan pengawasan Allah ini menjadi jembatan yang sangat penting. Luqman tahu bahwa jika seseorang sudah merasa selalu diawasi oleh Allah, maka orang tersebut akan lebih mudah untuk menjalankan perintah-perintah ibadah yang lainnya. Dengan rasa takut dan harap yang seimbang kepada Allah, Luqman kini bersiap membawa putranya menuju rukun Islam yang paling utama setelah syahadat, yaitu tiang agama yang akan memperkokoh hubungan mereka dengan langit. Setelah menanamkan rasa pengawasan Allah yang begitu mendalam, kini Luqman melangkah pada nasihat praktis yang akan menjadi penjaga konsistensi iman putranya. Luqman memahami bahwa kesadaran batin butuh sebuah sarana untuk terus dipelihara agar tidak luntur oleh hiruk-pikuk dunia. Sarana itu tidak lain adalah komunikasi langsung dengan Sang Pencipta. Sebagaimana terekam dalam surat Luqman ayat 17, Luqman kembali berpesan dengan penuh kelembutan. "Wahai anakku, dirikanlah sholat." Kalimat ini bukan sekedar perintah untuk melakukan gerakan lahiriah, namun Luqman sedang memerintahkan putranya untuk membangun sebuah tiang kehidupan. Luqman ingin sholat menjadi pusat gravitasi dari seluruh aktivitas keseharian sang anak. Luqman menggunakan kata dirikanlah, bukan sekedar kerjakanlah. Dalam hikmah yang dimiliki Luqman, mendirikan sholat berarti menjaga rukun-rukunnya, menyempurnakan kehusyukannya, dan memastikan bahwa pengaruh sholat itu terbawa ke dalam perilaku sehari-hari. Luqman ingin putranya menjadikan sholat sebagai waktu untuk beristirahat dari kelelahan dunia dan mengisi kembali energi ruhani. Bagi Luqman, sholat adalah bukti nyata dari tauhid yang telah diajarkan sebelumnya. Jika di bab 5, Luqman mengajarkan untuk tidak menyembah selain Allah, maka di bab 8 ini, Luqman menunjukkan cara menyembah Allah yang paling dicintainya. Luqman mendidik putranya agar sholat tidak menjadi beban yang memberatkan, melainkan menjadi kebutuhan yang merindukan. Luqman tahu bahwa hidup putranya di masa depan akan penuh dengan cobaan dan kesulitan. Dengan mendirikan sholat, Luqman sebenarnya sedang membekali putranya dengan sebuah senjata yang sangat ampuh. Sholat akan menjadi tempat pengaduan saat sang anak merasa sesak, dan menjadi tempat bersyukur saat sang anak merasa bahagia. Luqman ingin putranya selalu memiliki saluran komunikasi yang terbuka dengan Allah. Pesan Luqman tentang sholat ini diletakkan tepat setelah nasihat tentang pengawasan Allah. Ini adalah sebuah urutan yang sangat cerdas. Luqman ingin putranya sholat karena merasa dilihat oleh Allah, bukan karena dilihat oleh Luqman sebagai ayahnya. Sholat yang didirikan atas dasar kesadaran akan pengawasan Allah akan menghasilkan ketenangan jiwa yang luar biasa. Melalui sholat, Luqman juga mengajarkan disiplin waktu kepada putranya. Luqman ingin putranya menjadi pribadi yang teratur dan menghargai setiap detik kehidupan. Sholat 5 waktu adalah jadwal yang Allah tetapkan agar manusia tidak tersesat dalam kelalaian. Luqman menekankan bahwa sholat adalah pembeda antara seorang mukmin yang teguh dengan mereka yang hanyut dalam arus duniawi. Pendidikan Luqman tentang sholat ini sangat relevan untuk kita semua. Luqman mengingatkan bahwa sesibuk apapun manusia dengan profesinya, sebagaimana Luqman dengan profesi tukang kayunya, hubungan dengan Allah tidak boleh terputus. Luqman membuktikan bahwa kesalehan seorang hamba dimulai dari sejauh mana hamba tersebut menjaga hubungannya dengan sajadah. Kini, setelah hubungan vertikal dengan Allah diperkuat melalui sholat, Luqman mulai mempersiapkan putranya untuk terjun ke masyarakat. Luqman tahu bahwa orang yang rajin sholat seharusnya memiliki dampak positif bagi lingkungan sekitarnya. Luqman tidak ingin putranya menjadi orang yang sholih sendirian di pojok masjid, melainkan menjadi pembawa perubahan yang aktif di tengah manusia. Setelah Luqman memastikan bahwa putranya telah memiliki hubungan yang erat dengan Allah melalui sholat, Luqman tidak membiarkan putranya berhenti di sana. Luqman memahami bahwa kesalehan sejati
tidak hanya diuji di atas sajadah, tetapi juga di tengah keramaian pasar, di lorong-lorong desa, dan dalam pergaulan masyarakat. Luqman ingin putranya menjadi manusia yang bermanfaat, bukan manusia yang acuh tak acuh. Dalam surat Luqman ayat 17, setelah perintah sholat, Luqman segera menyambungnya dengan nasihat yang sangat berani. Dan suruhlah manusia mengerjakan yang baik dan cegahlah mereka dari perbuatan yang mungkar. Nasihat ini dikenal sebagai amar ma'ruf nahi mungkar. Luqman sedang mendidik putranya untuk memiliki kepedulian sosial yang tinggi. Luqman tidak ingin putranya menjadi orang baik yang hanya memikirkan diri sendiri. Bagi Luqman, seorang mukmin adalah seperti lentera, tidak hanya terang untuk dirinya, tetapi juga menerangi kegelapan di sekelilingnya. Luqman mengajarkan bahwa ketika putranya melihat kebaikan, sang putra harus menjadi orang pertama yang mengajak orang lain untuk melakukannya. Dan ketika melihat kemungkaran, sang putra tidak boleh diam membisu. Mengapa Luqman menitipkan tugas seberat ini kepada putranya? Karena Luqman tahu bahwa kebaikan akan kalah jika orang-orang baik memilih untuk diam. Luqman ingin menanamkan rasa tanggung jawab bahwa memperbaiki keadaan masyarakat adalah tugas setiap hamba Allah. Luqman membentuk karakter putranya agar memiliki keberanian moral untuk menyuarakan kebenaran meskipun itu pahit. Namun, Luqman juga mengajarkan cara yang bijak dalam berdakwah. Hikmah yang dimiliki Luqman mengisyaratkan bahwa mengajak kepada kebaikan harus dilakukan dengan cara yang baik pula. Luqman ingin putranya menegur dengan kasih sayang, bukan dengan kebencian. Luqman ingin putranya merangkul mereka yang tersesat, bukan justru memukul atau menghakimi mereka dengan kesombongan. Tugas amar ma'ruf nahi mungkar ini adalah sebuah ujian mental yang nyata. Luqman menyadari bahwa saat putranya mulai menegur kesalahan orang lain, saat itulah sang putra akan mulai mendapatkan tantangan. Orang-orang yang merasa terganggu kenyamanannya dalam berbuat dosa mungkin akan membenci putra Luqman. Inilah mengapa Luqman menempatkan nasihat ini sebagai langkah setelah sholat, karena hanya sholat yang bisa memberikan kekuatan mental tersebut. Luqman mengajarkan bahwa menjadi agen perubahan membutuhkan ketulusan niat. Luqman berpesan agar putranya jangan pernah mengharapkan pujian manusia saat mengajak pada kebenaran. Luqman ingin putranya fokus pada satu tujuan, yaitu menyelamatkan sesama dari murka Allah. Bagi Luqman, cinta sejati kepada sesama manusia adalah ketika kita tidak membiarkan orang tersebut terjerumus dalam kehancuran. Nasihat Luqman ini memberikan pelajaran besar bagi kita di zaman sekarang. Seringkali kita merasa cukup dengan kesalehan pribadi, namun kita menutup mata terhadap kerusakan di sekitar kita. Luqman mengingatkan bahwa diamnya orang baik adalah peluang bagi tumbuhnya kejahatan. Dengan mengajak pada kebaikan, Luqman sebenarnya sedang menjaga agar keberkahan Allah tetap turun ke bumi. Namun, Luqman adalah seorang guru yang sangat realistis. Luqman tahu bahwa jalan perjuangan ini tidak akan bertabur bunga. Luqman sudah membayangkan bahwa putranya mungkin akan dicaci, dikucilkan, atau bahkan disakiti karena keberaniannya membela kebenaran. Oleh karena itu, Luqman telah menyiapkan satu perisai terakhir untuk melindungi jiwa putranya dari keputusasaan. Luqman adalah seorang guru kehidupan yang sangat memahami realitas dunia. Luqman tahu bahwa ketika Luqman memerintahkan putranya untuk menegakkan kebenaran dan mencegah kemungkaran, Luqman sebenarnya sedang mengutus putranya ke medan juang yang penuh rintangan. Dunia tidak selalu menyambut tangan yang ingin memperbaiki. Terkadang, tangan yang ingin menolong justru mendapat lemparan batu. Oleh karena itu, di akhir ayat 17 pada surat Luqman, Luqman memberikan nasihat yang menjadi penutup rangkaian tugas besar tersebut. Luqman berkata dengan nada yang penuh keteguhan, "Dan bersabarlah terhadap apa yang menimpamu." Kalimat ini adalah perisai yang Luqman berikan agar jiwa putranya tidak hancur saat menghadapi badai ujian. Luqman ingin putranya mengerti bahwa rasa sakit, caci maki, dan penolakan adalah bagian dari paket perjuangan seorang hamba yang soleh. Luqman mengajarkan bahwa kesabaran bukanlah tanda kelemahan, melainkan bukti kekuatan iman yang sesungguhnya. Bagi Luqman, sabar adalah kemampuan untuk menahan diri dari mengeluh kepada makhluk dan tetap konsisten berjalan di jalan Allah meskipun keadaan sedang tidak memihak. Luqman menekankan bahwa ujian yang menimpa saat membela kebenaran bukanlah tanda bahwa Allah murka. Sebaliknya,
Luqman ingin putranya melihat ujian itu sebagai sarana penggugur dosa dan pengangkat derajat. Luqman mendidik putranya agar tidak mudah menyerah hanya karena kata-kata buruk dari orang lain. Sabar dalam pandangan Luqman adalah ketenangan hati di tengah badai yang berkecamuk. Mengapa sabar begitu penting dalam didikan Luqman? Luqman menutup nasihat ini dengan kalimat yang sangat luar biasa. Sesungguhnya yang demikian itu termasuk urusan yang penting. Luqman ingin putranya menyadari bahwa memiliki sifat sabar adalah perkara yang sangat mulia dan hanya bisa dicapai oleh orang-orang yang memiliki tekad yang kuat serta hubungan yang dalam dengan Allah. Luqman mengajarkan bahwa tanpa sabar, sholat akan terasa hambar. Tanpa sabar, amar ma'ruf nahi mungkar akan berubah menjadi kemarahan yang merusak. Luqman ingin putranya menjadi pribadi yang tangguh secara mental. Luqman ingin putranya memiliki jiwa seluas samudra yang mampu menampung sampah-sampah penghinaan tanpa membuat airnya menjadi kotor. Di zaman sekarang, nasihat Luqman ini bagaikan oase di tengah padang pasir. Seringkali kita merasa ingin berhenti saat kebaikan kita dibalas dengan keburukan. Namun Luqman mengingatkan kita melalui putranya bahwa fokus seorang hamba hanyalah pada ridho Allah. Jika Allah sudah ridho, maka seluruh kebencian manusia tidak akan pernah bisa membahayakan keselamatan jiwa kita. Perisai sabar ini akan membuat putra Luqman tetap berdiri tegak meski dunia mencoba merobohkannya. Namun Luqman juga memberikan peringatan keras. Luqman tidak ingin ketangguhan mental putranya berubah menjadi rasa angkuh. Luqman tidak ingin putranya merasa lebih mulia dari orang lain hanya karena merasa sudah bersabar dan berdakwah. Setelah membekali sang putra dengan kekuatan untuk menghadapi dunia luar, kini Luqman kembali masuk ke dalam pengaturan karakter pribadi. Luqman ingin memastikan bahwa meski putranya menjadi orang hebat dan tangguh, sang putra tetap memiliki kerendahan hati yang tulus. Luqman akan mulai mengatur bagaimana cara putranya berjalan dan menatap mata manusia lain dengan penuh adab. Dalam surat Luqman ayat 18, Luqman memberikan peringatan yang sangat spesifik. Luqman berkata, "Dan janganlah engkau memalingkan mukamu dari manusia karena sombong." Kalimat Luqman ini menyentuh aspek yang sering dianggap sepele, namun merupakan cerminan dari isi hati yang paling dalam. Luqman melarang putranya untuk menunjukkan gestur tubuh yang meremehkan orang lain. Memalingkan muka dalam didikan Luqman adalah bentuk kesombongan yang tersembunyi. Luqman ingin putranya selalu menatap mata lawan bicaranya dengan penuh penghormatan, siapapun mereka. Luqman tidak ingin putranya merasa lebih tinggi hanya karena memiliki ilmu atau harta. Bagi Luqman, memalingkan muka adalah tanda bahwa seseorang telah merasa dirinya terlalu besar sehingga orang lain tampak kecil di matanya. Luqman kemudian melanjutkan nasihatnya pada cara berjalan. Luqman berpesan, "Janganlah engkau berjalan di muka bumi dengan angkuh." Luqman ingin setiap langkah kaki putranya di atas tanah Allah dilakukan dengan penuh kesadaran. Luqman ingin putranya ingat bahwa bumi yang diinjaknya adalah milik Allah, dan manusia hanyalah tamu sementara yang tidak berhak membusungkan dada. Gaya berjalan yang angkuh dalam pandangan Luqman adalah pemberontakan batin terhadap status manusia sebagai hamba. Luqman mengajarkan bahwa berjalan dengan sombong tidak akan pernah bisa membelah bumi atau menjulang setinggi gunung. Luqman ingin putranya tetap menginjak bumi dengan kerendahan hati, karena pada akhirnya, ke bumi jugalah raga manusia akan kembali. Nasihat Luqman ini ditutup dengan alasan yang sangat kuat. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong lagi membanggakan diri. Luqman ingin putranya tahu bahwa kesombongan adalah dinding pembatas yang paling tebal antara seorang hamba dengan rahmat Allah. Luqman mendidik putranya agar tidak terjebak dalam penyakit ujub atau rasa bangga yang berlebihan terhadap diri sendiri. Luqman mengajarkan bahwa pujian manusia seringkali merupakan ujian yang lebih berat daripada celaan. Jika dalam bab sebelumnya Luqman mengajari putranya untuk sabar terhadap celaan, di bab ini Luqman mengajari putranya untuk waspada terhadap kesombongan saat merasa sudah menjadi orang baik. Luqman ingin putranya memiliki kemuliaan tanpa kesombongan dan kewibawaan tanpa keangkuhan. Betapa indahnya jika setiap manusia mempraktikkan nasihat Luqman ini. Tidak akan ada lagi orang yang merasa lebih suci, tidak ada lagi yang memandang rendah mereka yang masih berproses dalam kebaikan. Luqman sedang membentuk putranya menjadi pribadi yang kehadirannya memberikan kenyamanan bagi siapa saja.
pribadi yang wajahnya selalu teduh dan langkah kakinya selalu tenang. Kini, setelah Luqman mengatur bagaimana cara putranya membawa diri di hadapan orang lain secara fisik, Luqman akan melangkah pada pengaturan suara. Luqman tahu bahwa setelah tatapan mata dan langkah kaki, suara adalah instrumen berikutnya yang mencerminkan isi hati. Luqman akan memberikan sebuah perumpamaan yang mungkin terdengar kasar, namun tujuannya adalah untuk memberikan pelajaran yang tak terlupakan. Setelah Luqman mengatur bagaimana cara putranya memandang manusia dan cara kaki menapak di bumi, Luqman kini masuk ke dalam pendidikan tentang lisan. Luqman memahami bahwa lisan adalah gerbang jiwa. Luqman tahu bahwa kata-kata yang keluar dari mulut seorang manusia bisa menjadi obat yang menyembuhkan, namun bisa juga menjadi racun yang mematikan jika tidak dikendalikan dengan hikmah. Dalam surat Luqman ayat 19, Luqman memberikan panduan yang sangat praktis. Luqman berkata, "Dan sederhanakanlah engkau dalam berjalan, dan lunakanlah suaramu." Nasihat Luqman ini mengajarkan tentang pentingnya kesahajaan. Luqman tidak ingin putranya menjadi pribadi yang berlebihan, baik dalam penampilan gerak tubuh maupun dalam cara berkomunikasi. Luqman memerintahkan putranya untuk melunakkan suara. Hal ini bukan berarti putranya harus berbicara dengan bisikan yang tidak terdengar, melainkan Luqman ingin putranya mengatur intonasi dan tujuan dari setiap kata yang diucapkan. Luqman ingin putranya berbicara dengan penuh kewibawaan dan kesantunan, bukan dengan teriakan yang menunjukkan emosi yang meluap-luap atau keinginan untuk mendominasi orang lain. Bagi Luqman, kekuatan sebuah argumen tidak ditentukan oleh kerasnya suara, melainkan oleh kebenaran isinya. Luqman ingin putranya menyadari bahwa orang yang benar tidak butuh berteriak untuk didengar, dan orang yang bijak tidak butuh membentak untuk dihormati. Luqman mendidik putranya agar lisan sang putra selalu terjaga dari kegaduhan yang tidak bermanfaat. Untuk memberikan pelajaran yang mendalam, Luqman menggunakan sebuah perumpamaan yang sangat tajam dan tidak akan pernah dilupakan oleh sang anak. Luqman berkata, "Sesungguhnya seburuk-buruk suara ialah suara keledai." Perumpamaan Luqman ini bukanlah untuk merendahkan makhluk ciptaan Allah, melainkan untuk memberikan gambaran tentang suara yang keras, kasar, namun tidak memiliki makna dan tujuan yang mulia. Suara keledai dikenal sebagai suara yang memekakkan telinga tanpa membawa pesan yang menyejukkan. Luqman ingin putranya merenung bahwa jika kemuliaan diukur dari kerasnya suara, maka keledailah yang akan menjadi makhluk paling mulia. Namun kenyataannya tidak demikian. Luqman ingin putranya membedakan antara suara yang lahir dari kekuatan jiwa dengan suara yang lahir dari dorongan nafsu dan amarah. Nasihat Luqman ini mengajarkan etika berkomunikasi yang sangat tinggi. Luqman ingin putranya menjadi pendengar yang baik sebelum menjadi pembicara yang hebat. Luqman ingin lisan putranya menjadi sumber ketenangan bagi orang-orang yang sedang gelisah. Luqman mendidik putranya agar setiap kalimat yang diucapkan telah melalui penyaringan hati yang bersih, sehingga yang keluar hanyalah kebenaran yang dibungkus dengan kelembutan. Di dunia yang kini penuh dengan kebisingan dan perdebatan yang kasar, nasihat Luqman kembali memanggil kita untuk pulang pada keheningan yang penuh makna. Luqman mengingatkan bahwa suara yang paling mampu menggetarkan hati adalah suara yang keluar dari ketulusan, bukan dari kepuasan untuk menang sendiri. Luqman ingin putranya dihormati karena kedalaman ilmunya, bukan karena kekerasan ucapannya. Dengan berakhirnya nasihat tentang suara ini, lengkaplah sudah kurikulum dasar yang Luqman berikan kepada putranya. Luqman telah membangun fondasi tauhid, mengajarkan bakti, menanamkan pengawasan Allah, memerintahkan ibadah, membentuk kepedulian sosial, hingga menghiasi sang anak dengan adab dan akhlak yang mulia. Namun seluruh rangkaian nasihat Luqman ini bermuara pada satu kesimpulan besar, yaitu hakikat syukur yang akan menjadi penutup manis dari perjalanan hikmah Luqman. Seluruh rangkaian nasihat yang diberikan Luqman kepada putranya bukanlah sekadar aturan moral biasa. Jika kita kembali memperhatikan awal dari surat Luqman, kita akan menemukan sebuah benang merah yang mengikat semua pelajaran tersebut. Benang merah itu adalah syukur. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman bahwa hikmah yang diberikan kepada Luqman adalah perintah untuk bersyukur.
Luqman memahami bahwa syukur adalah puncak dari segala ilmu dan kebijaksanaan. Luqman mengajarkan kepada putranya bahwa syukur bukan hanya sekadar ucapan alhamdulillah di lisan, melainkan sebuah pengakuan jujur di dalam hati bahwa segala sesuatu yang kita miliki adalah titipan dari Allah. Luqman ingin putranya menjadi hamba yang pandai melihat nikmat di tengah kekurangan dan pandai melihat rahmat di tengah ujian. Bagi Luqman, syukur adalah kunci ketenangan jiwa. Luqman menjelaskan bahwa siapapun yang bersyukur, maka sesungguhnya manfaat dari syukur itu akan kembali kepada dirinya sendiri. Luqman ingin putranya tahu bahwa Allah tidak membutuhkan syukur manusia. Allah adalah zat yang maha kaya dan maha terpuji. Jika seluruh penduduk bumi ingkar, hal itu tidak akan mengurangi sedikit pun keagungan Allah. Namun, Luqman menekankan bahwa manusia itulah yang sangat butuh untuk bersyukur. Dengan bersyukur, Luqman percaya bahwa hati putranya akan terlindungi dari penyakit iri dan dengki. Orang yang bersyukur tidak akan pernah merasa kurang, karena Luqman mendidik putranya untuk selalu merasa cukup dengan apa yang telah Allah tetapkan. Syukur adalah cara Luqman untuk menjaga agar putranya tetap bahagia dalam kondisi apapun. Luqman mengajarkan bahwa syukur adalah bentuk tertinggi dari kecerdasan. Hanya orang yang memiliki hikmah yang mampu menyadari bahwa setiap tarikan nafas, setiap kedipan mata, dan setiap detak jantung adalah karunia yang harus dipertanggungjawabkan. Luqman ingin putranya menggunakan setiap nikmat tersebut sebagai sarana untuk semakin mendekat kepada Allah, bukan justru menjauh karena merasa sombong. Nasihat Luqman tentang syukur ini menjadi penutup yang indah bagi semua ajaran sebelumnya. Mengapa Luqman melarang syirik? Karena syirik adalah bentuk ketidaksyukuran yang paling nyata kepada Sang Pencipta. Mengapa Luqman memerintahkan solat? Karena solat adalah perwujudan syukur seorang hamba melalui raga dan jiwanya. Mengapa Luqman melarang kesombongan? Karena kesombongan adalah tanda bahwa seseorang telah lupa bahwa segala kelebihannya adalah pemberian Allah. Luqman ingin putranya hidup dengan satu tujuan utama, yaitu mencari ridho Allah. Luqman menanamkan prinsip bahwa jika Allah sudah ridho, maka seluruh dunia tidak akan mampu mencelakakan kita. Sebaliknya, jika Allah murka, maka seluruh fasilitas dunia tidak akan mampu memberikan ketenangan. Syukur adalah jalan pintas menuju keridhaan Allah tersebut. Kehidupan Luqman sendiri adalah cerminan dari rasa syukur ini. Meskipun Luqman hanyalah seorang hamba sahaya, namun Luqman merasa sebagai manusia paling kaya karena memiliki hikmah di dalam dadanya. Luqman membuktikan bahwa kebahagiaan tidak bergantung pada status sosial, melainkan pada sejauh mana hati kita terhubung dengan Allah dalam rasa syukur. Setelah memberikan berbagai nasihat lisan yang sangat mendalam, Luqman ingin memberikan sebuah pelajaran praktis yang tidak akan pernah terlupakan oleh ingatan sang anak. Luqman memahami bahwa salah satu ujian terbesar bagi seorang hamba yang ingin istiqomah adalah komentar dan penilaian dari sesama manusia. Luqman ingin putranya melihat dengan mata kepala sendiri betapa mustahilnya memuaskan selera semua orang. Suatu pagi, Luqman mengajak putranya untuk melakukan sebuah perjalanan menuju pasar. Mereka membawa seekor keledai sebagai teman perjalanan. Luqman memulai ujian pertama dengan meminta putranya naik ke atas punggung keledai, sementara Luqman berjalan kaki di sampingnya sambil menuntun tali keledai tersebut. Saat melewati sekelompok orang, terdengarlah bisikan-bisikan pedas. Orang-orang itu berkata, "Lihatlah anak muda itu, dia sangat tidak sopan. Dia duduk santai di atas keledai, sementara ayahnya yang sudah tua dibiarkan berjalan kaki." Mendengar hal itu, Luqman meminta putranya turun, lalu Luqman yang naik ke atas punggung keledai, sementara sang putra berjalan kaki menuntunnya. Tak seberapa jauh, mereka melewati kelompok orang yang berbeda. Kritik kembali muncul. Orang-orang itu mencemooh, "Lihatlah ayah yang egois itu. Dia enak-enakan duduk di atas keledai, sedangkan anaknya yang masih kecil dibiarkan kelelahan berjalan di bawah terik matahari." Mendengar komentar itu, Luqman memutuskan agar Luqman dan putranya naik ke atas punggung keledai secara bersamaan. Namun di tengah perjalanan, suara-suara sinis kembali terdengar dari kerumunan manusia. Kali ini mereka berkata, betapa kejamnya orang-orang itu. Mereka berdua menunggangi seekor keledai kecil yang lemah, benar-benar tidak memiliki rasa belas kasihan kepada binatang.
Mendengar hal itu, Luqman dan putranya segera turun dari punggung keledai tersebut. Kini, Luqman dan putranya berjalan kaki bersama-sama sambil menuntun keledai yang kosong tanpa beban. Luqman berpikir bahwa kali ini tidak akan ada lagi kritik. Namun apa yang terjadi? Orang-orang justru tertawa terbahak-bahak melihat mereka. Orang-orang itu mengejek. Lihatlah dua orang bodoh itu. Mereka memiliki keledai, tapi tidak ada satupun yang menungganginya. Untuk apa punya kendaraan jika hanya dituntun? Pada saat itulah, Luqman menghentikan perjalanan dan menatap putranya dengan penuh kasih sayang. Luqman berkata bahwa inilah kenyataan hidup di dunia. Apapun yang dilakukan oleh Luqman dan putranya, manusia akan selalu menemukan celah untuk mencela. Tidak ada satupun tindakan di dunia ini yang bisa membuat semua lidah manusia berhenti berkomentar negatif. Luqman mengajarkan sebuah pelajaran emas yang menggetarkan jiwa. Luqman berpesan kepada putranya agar jangan pernah menggantungkan ketenangan hati pada pujian atau cercaan manusia. Luqman ingin putranya menyadari bahwa mencari ridho manusia adalah tujuan yang tidak akan pernah tercapai, sedangkan mencari ridho Allah adalah tujuan yang tidak boleh ditinggalkan. Nasihat Luqman ini membekali sang anak untuk menjadi pribadi yang teguh dalam kebenaran. Luqman ingin putranya bertindak berdasarkan apa yang benar menurut Allah, bukan berdasarkan apa yang disukai oleh manusia. Jika Allah sudah ridho, maka biarlah seluruh dunia mencela. Dan jika Allah murka, maka tidak ada gunanya pujian dari seluruh penduduk bumi. Waktu terus bergulir, namun kata-kata yang keluar dari lisan Luqman tidak pernah usang ditelan zaman. Perjalanan panjang Luqman dalam mendidik putranya kini sampai pada sebuah titik refleksi yang sangat mendalam. Luqman telah menjalankan tugasnya sebagai seorang ayah dengan sempurna, bukan dengan meninggalkan harta yang melimpah, melainkan dengan mewariskan kekayaan jiwa yang tiada tara. Kisah Luqman Al-Hakim ditutup dengan sebuah pemahaman bahwa kebijaksanaan sejati adalah warisan yang paling abadi. Meskipun raga Luqman pada akhirnya kembali ke tanah, namun nilai-nilai yang ditanamkan Luqman tetap tumbuh subur dalam sanubari umat manusia. Allah Subhanahu wa Ta'ala sengaja mengabadikan nama Luqman agar setiap orang tua di seluruh dunia memiliki kompas dalam mendidik generasi penerus mereka. Pelajaran dari Luqman mengajarkan kepada kita bahwa pendidikan karakter harus dimulai dari cinta dan kelembutan. Luqman membuktikan bahwa untuk memperbaiki akhlak seorang anak, seorang orang tua harus terlebih dahulu memperbaiki hubungannya dengan Allah. Kesalehan Luqman adalah magnet yang menarik hati putranya untuk mendengarkan setiap nasihat yang diberikan. Kini, ribuan tahun setelah Luqman tiada, surat ke-31 dalam Al-Quran tetap menjadi oase bagi jiwa yang haus akan tuntunan. Luqman telah meninggalkan sebuah kurikulum kehidupan yang sangat lengkap, dimulai dari pemurnian tauhid, bakti kepada orang tua, kesadaran akan pengawasan Allah, kedisiplinan salat, keberanian membela kebenaran, hingga kerendah hatian dalam berinteraksi dengan sesama. Seluruh perjalanan hidup Luqman memberikan pesan kuat bahwa kemuliaan tidak mengenal kasta atau rupa. Luqman yang dulunya seorang hamba sahaya, kini dihormati oleh para raja dan ulama melalui ayat-ayat suci. Allah ingin kita semua sadar bahwa siapapun yang mengejar hikmah dan menjaga rasa syukur, maka Allah akan mengangkat derajatnya setinggi langit, sebagaimana Allah telah mengangkat nama Luqman. Warisan Luqman adalah pengingat bagi kita di tengah dunia yang semakin bising. Di masa kini, banyak manusia yang terjebak dalam kesombongan dan haus akan pujian, namun Luqman memanggil kita untuk kembali pada kesederhanaan. Luqman mengajak kita untuk lebih banyak mendengar daripada berbicara, dan lebih banyak bersyukur daripada mengeluh. Putra Luqman yang telah menerima seluruh nasihat tersebut menjadi bukti nyata keberhasilan sebuah pendidikan yang berlandaskan kasih sayang karena Allah. Luqman telah mencetak seorang manusia yang tidak hanya kuat secara mental, tetapi juga lembut secara akhlak. Inilah impian setiap keluarga muslim, yaitu melahirkan generasi yang memiliki hati seperti Luqman dan keteguhan seperti para nabi. Saat kita menutup lembaran sejarah ini, mari kita tanyakan pada diri kita masing-masing, sudahkah kita mengambil sedikit saja dari cahaya hikmah yang dimiliki Luqman? Sudahkah kita menanamkan rasa takut kepada Allah dan cinta kepada sesama sebagaimana yang Luqman ajarkan? Luqman telah menyelesaikan tugasnya, dan kini giliran kita untuk meneruskan estafet kebijaksanaan tersebut.
Kisah Luqman Al-Hakim adalah kisah tentang kemenangan jiwa di atas keterbatasan fisik. Luqman telah pergi, namun suaranya yang lembut tetap bergema di dalam mushaf-mushaf yang kita baca setiap hari. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menganugerahkan kepada kita sebagian dari hikmah yang telah diberikannya, agar kita bisa menjalani hidup ini dengan penuh arti dan berakhir dalam keridhoannya.